Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, NIM 2120018. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Langsung saja. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Kalimat puja dan puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan dengan salam, tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat tambatan hati kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah saya, langsung saja saya mulai mengulas materi atau ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yang pertama yaitu, jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Baik, jika saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, saya akan membuat visi misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Visi saya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Maksudnya yaitu, di layanan pendidikan, konsep layanan memiliki sekelompok dengan berlandasan pada faktor material atau jasa melalui sistem prosedur dan metode tertentu. Layanan pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan melalui pendidikan, ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua itu maksud dari berkualitas. Pendidikan yang bermutu dan tidak bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor atau komponen-komponen seperti kualitas sumber daya siswa, guru, dan lain-lain. Maksud dari berkarakter yaitu memiliki sifat moral, yaitu suatu batin yang dapat diadakan untuk menanggapi suatu situasi dengan cara moral baik. Di samping dengan visi saya mempunyai misi. Yang misinya yaitu 1. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, meluas, dan merata. Yang kedua, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan yang transparan dan akuntabel, berbasis teknologi dan informasi. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana dalam layanan pendidikan. Di samping visi dan misi saya memiliki tujuan strategis. Yang pertama yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, berkarakter, meluas, dan merata. Yang kedua, meningkatkan tata kelola layanan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dalam layanan pendidikan. Sasaran strategi saya yaitu 1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas, karakter, dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan. Yang keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang transparan, akuntabel, memanfaatkan teknologi informasi, dan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Selain itu, saya mempunyai strategi dan program pendidikan. Yang pertama, meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dengan gerakan 1 dasar 3 PAUD, melibatkan pemerintah kecamatan, desa, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Yang kedua, meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan usia dini. Yang ketiga, meningkatkan standar pelayanan minimal SD. Yang kelima, meningkatkan standar pelayanan pendidikan itu minimal SMP. Keenam, meningkatkan standar pelayanan minimal SMK atau SMA. Yang kedua, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional
yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia, yaitu melahirkan rasa penasaran, menanamkan jiwa persatuan pada peserta didik, dan menciptakan lingkungan belajar yang bersifat sosial. Membicarakan para siswa untuk berargumentasi dan memberikan pendapat, menjadikan siswa sebagai pusat dari pendidikan, dan mengharuskan para siswa terus aktif dan kreatif dalam pembelajaran, memperluas atau memperdalam sejarah Indonesia kepada para pelajar, sehingga siswa lebih paham arti menghargai perjuangan dan bersemangat dalam memasukkan bangsa ini. Yang ketiga yaitu bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri. Yaitu betapa pentingnya peran yang dimiliki sehingga guru dinilai sebagai sosok berpendidikan yang diharapkan mampu mendidik anak bangsa untuk masa depan, membentuk generasi bangsa yang berkarakter Indonesia. Ada beberapa hal cara yang dilakukan oleh guru, yaitu 1. Menjadi contoh bagi siswa. Maksudnya yaitu siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan berperilaku guna memberikan contoh terbaik. Yang kedua, menjadi apresiator. Caranya sederhana. Yang dapat dilakukan adalah dengan mengoperasi usaha siswa tanpa selalu membandingkan dengan nilai yang didapatkan dengan yang telah dilakukan, sehingga terbangun karakter yang terus belajar dan memperbaiki diri untuk lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran. Maksudnya yaitu, misal, saat mengajar matematika, guru tidak hanya sekedar memberikan rumus dan cara pengerjaan kepada siswa, tapi mengajarkan nilai kehidupan. Seperti mengerjakan soal matematika, kita bisa belajar untuk bersabar dan memecahkan suatu masalah dengan logika berpikir. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Guru sebaiknya mau mengakui kesalahan yang dibuat, seperti datang terlambat, sehingga siswa bisa bersikap yang sama. Dan juga manusia harus berani jujur sama diri sendiri dan mau mengakui kesalahan. Dari beranilah peserta didik bisa bertanggung jawab. Selanjutnya, memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Maksudnya, mempunyai karakter memimpin merupakan hal yang krusial yang dimiliki. Contohnya, seperti membuat tugas kelompok. Selanjutnya, memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Maksudnya, supaya mental peserta didik tangguh dan berani, berikan kepercayaan kepada mereka, supaya dia lebih bisa menjaga amanat orang lain. Selanjutnya, soal nomor 4. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kooperatif, dan produktif? Caranya yaitu, perguruan tinggi memiliki misi ganda, yaitu meningkatkan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya, menghasilkan manusia yang berkualitas dan kuantitas yang besar. Cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi negeri adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Pengembangan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pengembangannya. Yang pertama, segi dosen sebagai pengajar dan pendidik. Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Selain itu, adanya upaya peningkatan kualitas dosen yang ada. Sekarang,
peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrut, kemampuan dosen, sistem penilaian, dan sistem peningkatan karirnya. Yang kedua, dari segi mahasiswa. Cara ini dilakukan dengan seleksi calon mahasiswa. Pada sebagian institusi perguruan tinggi biasanya membuat target dalam menampung mahasiswa yang sebanyak-banyaknya. Dalam peningkatan mutu pendidikan dari calon mahasiswa, harus betul-betul dapat diseleksi dengan ketat, supaya calon mahasiswa yang diterima itu mempunyai standar kualitas yang baik. Karena bagaimanapun mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan di sebuah perguruan tinggi. Langkah selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penyerap dan pemakaian tenaga lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa. Untuk itu, perlu diperbaikan terhadap kurikulum dengan menambahkan program-program baru. Untuk itu, peran perguruan tinggi sebagai sebuah institusi sangatlah menentukan dalam melahirkan generasi-generasi bangsa yang mandiri, cerdas, kompetitif, dan produktif. Soal yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperlihatkan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan? Jawabannya itu, pemerintah, yaitu kebutuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Yang kedua yaitu siswa dan orang tua. Keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunitas, yaitu memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, investor, yaitu mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Selanjutnya, institusi, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Selain hal-hal yang di atas, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat adalah sistem manajemen mutu. Soal ke nomor 6. Carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dan temukanlah dalam jurnal yang saudara pilih itu apa yang menjadi karakteristik dari jurnal dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Baiklah, saya di sini sudah mencantumkan jurnal yang saya pilih, yaitu tentang manajemen peserta didik. Di tugas saya sudah saya cantumkan dan sudah saya tempelkan jurnal di tugas saya. Baiklah, judul jurnal saya yaitu manajemen peserta didik. Pertanyaannya itu, gagasan ilmiah yang terkait dengan manajemen peserta didik yaitu, manajemen adalah ilmu pengetahuan dari seni untuk mengatur, mengorganisasikan aktivitas kerja dengan cara memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik boleh siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Jadi, peserta didik adalah seorang yang terdaftar dalam satu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan yang selalu ingin mengembangkan potensi diri dengan baik pada aspek akademik maupun non-akademik yang melalui proses pembelajaran. Manajemen pendidikan dirumuskan sebagai pemenataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sekolah sampai keluar mereka. Peserta didik merupakan unsur dari kegiatan pendidikan. Karena itu, jika tidak ada peserta didik, tentu tidak akan ada kegiatan pendidikan.
Sekolah harus berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Program manajemen peserta didikan yang diselenggarakan harus didasarkan kepada kepentingan dan perkembangan dan peningkatan kemampuan peserta didik dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemampuan program kegiatan manajemen peserta didik diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang bermutu. Jadi, manajemen peserta didik perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada, agar kegiatan manajemen peserta didik bisa mendukung keterlaksanaan program sekolah dan tercapainya tujuan pendidikan secara umum. Selanjutnya, apa yang menjadi karakteristik dari peserta didik menurut jurnal yang saya cantumkan itu? Yaitu, yang menjadi karakteristik dari peserta didik adalah pada jenjang pendidikan dasar dengan satuan pendidikan adalah SD, MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, serta SMP atau MTS, atau bentuk lainnya. Karakteristiknya adalah adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari, amat realistik, ingin tahu dan belajar, menyelesaikan tugas dengan sendiri. Peserta didik memandang nilai atau lapor sebagai prestasi belajar. Pada jenjang pendidikan SMA, SMK, atau MA, peserta didik memiliki karakteristik menyenangkan, membantu, atau disepakati oleh orang lain. Peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik sangat diperlukan agar diketahui perkembangan mereka dan waktu ke waktu. Pendidik didasarkan atas norma-norma bagi peserta didik. Norma dan aturan mengharuskan peserta didik untuk mengikutinya. Selain itu, peserta didik menjadi contoh terdepan dalam hal penataan tradisi dan aturan yang dikembangkan di lembaga pendidikan. Peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan. Peserta didik dapat mengembangkan potensi individual tanpa terhambat yang meliputi kecerdasan, bakat, dan minatnya. Peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Selanjutnya, bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan pada masa sekarang? Yaitu, pada umumnya, berkembangnya sesuai dengan tahapan-tahapan. Pelaksanaan proses pendidikan pada peserta didik akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Pada masa sekarang, proses pendidikan pada peserta didik diharapkan sesuai dengan tahapan pelaksanaan peserta didik. Mereka memiliki karakteristik yaitu program disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Tidak dilakukan secara menonton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas, melibatkan penggunaan media belajar dan sumber belajar, sehingga memungkinkan peserta didik terlibat secara penuh dengan menggunakan proses pelaksanaan pendidikan. Itulah hasil dari materi saya atau ujian tengah semester saya dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.